Om Sukawati Prasnahum, Om Sukawati Prasnahum, Amitofo. Ya, susunya semua yang berada di rumah, kembali lagi kita berjumpa kembali ya di video penjelasan Api Homa pada bulan ini ya. Bersama-sama di sini hadir bersama kita, saya Natasya dan ada juga Mahaguru Sukawati Prasna, Amitofo Mahaguru. Amitofo Suci Natasya. Nah, dan juga kita kehadiran tamu spesial ya, yaitu Suci Dewi. Amitofo, Suci Dewi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai upacara Api Homa yang akan diadakan di Vihara Sukawati Prasna pada tanggal 26 Maret 2023 dengan tema Japamala Pelenyap Halangan dan Rintangan Catur Puja Avalokitesvara Bodhisattva. Langsung saja kita berbincang-bincang ya dengan Mahaguru dan juga dengan Suci Dewi mengenai Adinata dan juga penjelasan tema, lalu juga mengenai Rupang dan juga Japamala ya yang akan nanti diberkati oleh Adinata pada upacara Api Homa. Nah, Mahaguru ya. Iya. Adinata pada bulan ini yaitu Catur Puja Avalokitesvara Bodhisattva. Betul sekali. Mungkin kalau di Tibetan dikenal dengan Chenrezig ya biasanya. Benar. Mahaguru. Nah, mungkin Mahaguru bisa menjelaskan ke kita semua siapakah sosok dari Catur Puja Avalokitesvara Bodhisattva ini? Apakah beliau ini sama ya dengan Avalokitesvara Bodhisattva yang seperti kita ketahui ya, atau hanya berbeda saja dari yang di Tibetan, atau memang memiliki berbeda gitu Mahaguru, memiliki manifestasi berbeda atau apa gitu Mahaguru? Silakan Mahaguru. Baik, terima kasih Suci Natasya atas kesempatan yang diberikan kepada semua suci umat sedharma yang mengikuti penjelasan Api Homa yang akan diadakan di Vihara Sukawati Prasna di bulan ini. Semoga dari penjelasan yang kami berikan bisa memberikan manfaat bagi semuanya sehingga kita semua semakin memahami dan juga mengerti tentang Adinata dan juga manfaat dari upacara Api Homa. Baik. Untuk Adinata Api Homa kali ini adalah Catur Puja Avalokitesvara. Catur Puja Avalokitesvara merupakan perwujudan dari sifat welas asih semua Buddha. Oh, sifat welas asih dari semua Buddha. Betul. Okay. Dan beliau merupakan salah satu dari manifestasi Maha Bodhisattva Avalokitesvara. Oh. Ya, tentunya kita tahu ya bahwa Maha Bodhisattva Avalokitesvara memiliki banyak perwujudan ataupun manifestasi. Benar. Ya, kalau bisa dibilang itu ada sekitar 33 perwujudan beliau. Ya, ada yang bertangan 1000 ya. Kemudian ada juga yang perwujudan Mahacundi ya. Kemudian ada perwujudan beliau naik di atas naga ya, dan juga ada yang menggendong anak. Jadi itu ada sekitar 33 perwujudan. Jadi itu merupakan manifestasi beliau di saat hendak memberikan kebahagiaan dan juga kebaikan bagi banyak insan. Wah, salah satunya adalah Adinata kita pada upacara Api Homa ini yaitu Catur Puja Avalokitesvara Bodhisattva. Betul. Ya. Dan beliau ini tentunya juga karena merupakan perwujudan dari sifat welas asih dari semua Buddha, beliau pun juga sangat berwelas asih dan penuh cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Makanya nama beliau adalah Avalokitesvara, yaitu adalah mendengar dan juga melihat ya jeritan dan juga penderitaan insan yang ada di dunia. Ya, jadi beliau banyak sekali bermanifestasi untuk menolong dan juga menyelamatkan insan. Nah, untuk Catur Puja Avalokitesvara ini, beliau hendak memberikan manfaat yang sangat besar buat kita semua, yaitu membantu melenyapkan halangan dan rintangan bagi insan ataupun sadaka, ya, Sukawati Tantra, dari rintangan-rintangan yang disebabkan oleh para penagih hutang, ya, baik yang kelihatan penagih hutangnya maupun penagih hutang yang tidak kelihatan, gitu, supaya jalan hidup insan dan juga sadakah Sukawati Tantra tentunya ya, itu bisa berjalan dengan baik, lancar, bisa sukses, berhasil, dan juga mungkin ada keinginan-keinginan baik mereka bisa
terkabulkan. Wah, amitofo sekali ya, Iya. suatu kesempatan yang baik sekali buat kita semua bisa berpartisipasi untuk upacara ini. Ya, perwujudan beliau tentunya kita bisa melihat ya, perwujudannya itu sangat simpel sekali ya, gitu ya. Beliau pun juga sama dengan yang disebut dengan Cendresik. Ya, jadi catur puja Avalokiteshvara itu sama dengan Cendresik, ya, dari perwujudannya, ya kan, manfaat-manfaatnya, ya. Beliau juga bisa membantu kita untuk memurnikan dan juga mensucikan batin kita, supaya kita bisa kembali ke sifat sejati kita yang paling murni, ya, supaya batin kita itu bisa terbebaskan dari kilesa, dari juga halangan-halangan yang menyelubungi batin kita, sehingga kita sulit untuk bisa mencapai yang namanya pencerahan. Kemudian juga beliau juga bisa membantu kita untuk mengembangkan kasih sayang kita yang lebih besar lagi dan lebih kuat lagi untuk banyak makhluk di 6 alam samsara. Gitu, supaya mereka juga bisa mendapatkan pembebasan dari alam samsara itu. Kemudian juga bisa mengembangkan kebajikan kita, juga bisa mengembangkan kebijaksanaan di dalam diri kita, ya. Avalokiteshvara Bodhisattva ini adalah perwujudan seperti ini. Beliau memiliki satu wajah dengan belas asih, ya, kemudian memiliki 4 lengan, ya, 2 lengannya beranjali di depan dada, dia memegang permata pengabul harapan, kemudian satu tangannya lagi yang sebelah kanan itu memegang japa mala kristal, kemudian satu tangan yang lagi yang sebelah kiri memegang teratai putih. Ya, jadi Avalokiteshvara Bodhisattva ini merupakan adinata ataupun yidam, ya, utama di dalam kita melakukan ritual puja asap atau duma puja, ya. Jadi ritual asap dan duma puja itu adalah bertujuan supaya kita bisa melenyapkan halangan dan rintangan di dalam hidup kita, gitu. Iya. Wah, bagus sekali ya. Berarti beliau juga dengan kata lain ya, Ma Guru bisa meningkatkan bodhicitta kita. Iya, betul. Lalu bisa juga ya meningkatkan kebijaksanaan kita ya dari prasna itu sendiri. Lalu juga bisa membantu lebih mensinkronkan diri kita dengan Sifat sejati. Iya. Karena sekali. kalau misalkan sifat sejati kita belum termurnikan, masih dipenuhi oleh kilesa, Betul. kekotoran batin, jadi kita susah ya antara tubuh fisik kita Betul. dengan batin kita ini, sifat sejati itu bisa sinkron, gitu, bisa menyatu sama-sama memiliki tujuan yang sama gitulah, Iya. gitu, di dalam menjalankan kehidupan maupun di dalam pelatihan diri. Iya, benar-benar. Wah, bagus sekali ya ini ya Susuce ya. Nah, untuk tema dari upacara ini kan yaitu Japamala pelenyap halangan dan rintangan nih, Mbak Betul. Guru. Apakah mungkin Japamala ini nantinya kita gunakan untuk sadhana sehari-hari atau hanya untuk mungkin saat kita melatih ritual duma puja atau untuk saat kita mungkin di banyak masalah ya mungkinnya Susuce atau ya seperti apa gitu Mbak Guru? Iya, tentunya Japamala ini itu nanti bisa dipakai di saat kita hendak melakukan sadhana, ya, sadhana untuk melenyapkan halangan dan rintangan. Oke. Ya. Nah, ini kita bisa gunakan mungkin di saat kita hendak mau lakukan sadhana secara khusus, ya, mungkin memohon catur puja Avalokiteshvara untuk hadir memberkati, ya kan, kemudian juga membantu kita melenyapkan halangan dan rintangan. Mungkin ini bisa dipakai juga walaupun tidak melakukan duma puja, ya. Nah, ada juga bisa dipakai juga untuk di saat kita melakukan sadhana duma puja, ya, gitu. Jadi sadaka tantra itu semua bisa melakukan ritual duma puja pribadi, gitu ya. Cuman biasanya untuk melakukan ritual duma puja ini ada syarat-syarat khusus ya, gitu ya, supaya tidak ada terjadi kesalahan, terus juga supaya juga ada hasilnya lebih sempurna, gitu ya. Nah, itu ada syarat-syaratnya biasanya, gitu. Jadi nggak boleh sembarangan juga kita melakukan ritual duma puja itu. Oh, seperti itu, Mbak Guru. Mungkin saya sebutkan beberapa syarat ya untuk melakukan duma puja, karena beliau ini merupakan yidam adinata utama untuk melakukan duma puja bagi para penagih hutang kita.
gitu. Baik yang kelihatan. Nggak ada yang lain, cuman beliau. Oh. Yang bisa menjadi Yidam ataupun Adinata untuk membantu kita melenyapkan halangan dan rintangan melalui ritual Duma Puja itu. Jadi kalau kita melakukan ritual Duma Puja itu akan lebih cepat kita bisa meminimalisir rintangan dan halangan karena penyebab penagih hutang. Gitu. Baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan yang kelihatan ya contohnya seperti manusia lah, ya kan. Nah manusia ini biasanya penagih hutang itu bisa berada dalam lingkungan keluarga kita, bisa orang tua kita, suami atau istri ya, atau anak kita ya kan, atau saudara kita, ataupun teman-teman yang dekat dengan kita gitu, ya kan. Nah mungkin bos kita juga bisa, mungkin bisa karyawan yang lain ya kan, teman kerja, itu adalah penagih hutang dalam wujud manusia. Karena kita juga tahu ya banyak sekali ya peristiwa-peristiwa tragis ya, peristiwa-peristiwa yang ini ya itu terjadi dalam lingkungan keluarga sendiri gitu ya, pertikaian, perselisihan, kemudian saling menyakiti satu dengan yang lain, sampai adanya pembunuhan kan sesama keluarga. Itu biasanya dari penagih hutang dalam wujud manusia yang masuk ke dalam lingkungan keluarga ataupun lingkungan orang-orang terdekat kita yang tidak kita sadarin gitu. Nah ada yang kedua adalah penagih hutang dalam wujud penyakit ya, biasanya itu muncul di badan kita. Itu bisa diketahui karena kan dia bisa jadi mungkin kanker, tumor ya kan, ataupun penyakit-penyakit lainnya ya kan, mungkin ya alergi juga bisa ya kan, bawaan. Iya kayak penyakit-penyakit yang agak tetap kayak gitu ya. Nah itu bisa dari penagih hutang yang karena di kehidupan lampaunya mungkin kita pernah menyakiti ya makhluk lain ataupun melakukan pembunuhan terhadap makhluk hidup gitu, sehingga mereka mungkin tidak terima atau gimana, kemudian di kehidupan kita selanjutnya mereka menempel ke tubuh kita menjadi penyakit. Dan yang ketiga adalah penagih hutang dalam wujud arwah. Ya, dalam wujud arwah itu biasanya nggak kelihatan, ya, karena kita nggak tahu dia ada di mana ya. Ternyata dia ada di belakang kita, ya kita bisa dijorokin sama dia kalau pas dia hendak menagih hutang kepada kita. Ya. Nah, syarat untuk bisa melakukan Duma Puja biasanya yang pertama, ya harus mendapatkan kontak yoga, ya sudah berkontak yoga dengan guru Yidam dan Dharmapala pribadi kita. Ya, yaitu guru itu termasuk ya guru manusia, guru akar, BSPK, Bodhisattva Sukawati Prasna Kuning, maupun guru roh sejati kita. Ya, kemudian Yidam kita pribadi, kita punya Yidam 1, 2 atau 3, kita harus sudah berkontak yoga dengan mereka, memiliki benar-benar kedekatan dan juga penyatuan dengan mereka. Dan Dharmapala pribadi, gitu. Ini semua mutlak karena untuk bisa memberikan kebaikan bagi para penagih hutang, kita membutuhkan perlindungan yang sangat kuat. Karena kita nanti berhubungan dengan para roh-roh yang, para arwah ataupun para penagih hutang yang mereka punya kebencian dan dendam kepada kita di kehidupan yang lampau. Ya, ataupun di kehidupan sekarang kita nggak tersadarkan, mungkin kita ribut dengan orang, marah dengan orang. Nah mereka akhirnya tersinggung dan lain sebagainya. Kemudian itu akan juga bisa menjadi penagih hutang kita dalam wujud manusia. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus sudah berkontak yoga dengan Adinata itu sendiri, yaitu catur puja, ya. Dan juga sudah ada penyatuan, ya kan, mungkin ada bimbingan gitu ya dengan Adinata, kemudian dengan Garuda, ya, Garuda Widya Raja, ya, karena di saat melakukan ritual Duma Puja untuk penagih hutang itu kita membutuhkan bantuan Garuda Widya Raja untuk memberikan kebaikan bagi para penagih hutang, gitu. Nah, kemudian pastinya kita harus mendapatkan abiseka. Iya, itu ya, sebenarnya ya yang terpenting ya. Itulah makanya untuk mendapatkan abiseka itu ya sesuai datang ke wihara saat upacara nanti ya, nanti Maha Guru akan langsung memberikan abiseka. Berarti abiseka untuk Duma Puja dan sadana penjapan mantra itu sendiri. Iya, ya, betul. Oke, nah ini suatu kesempatan yang bagus sekali ya Susuce ya. Kapan lagi Susuce kita bisa membantu menghilangkan kita punya rintangan dan halangan dengan
kita punya usaha sendiri ya, dalam Betul. arti kita menjapa dengan japa mala ini, mungkin lalu dengan sadana yang sudah abiseka sudah diberikan ya, sehingga ternyata berkenan. Nah itu suatu kesempatan yang sangat langka ya, Suce ya. Itu, oke. Lalu untuk japa mala ini sendiri, nah kita ke Sece Dewi nih ya. Ke japa mala dan rupang ini, Sece Dewi ini yang juga yang mencari rupang ini ya, dari rupang Ya, dulu betul. nih kita cerita. Bagaimana Sece Dewi pengalamannya dalam menemukan atau mungkin mencari ya rupang dari beliau? Ya, terima kasih Ya. atas kesempatan yang diberikan, Cicenata. Ya, jadi ya rupang ini adalah saya dapatkan dari Nepal. Nepal. Ya, Nepal dari ya. Nepal. Ini masih ada ininya ya. Masih ada dari departemen ininya. Ya, oke. Ya, lalu jadi seperti biasa untuk rupang di Vihara Sukati Prasna ini kita selalu custom ya, karena jadi rupang ini selalu saya dapatkan itu dalam bentuk yang baru gitu. Jadi mereka handmade ini baru ya, bukan dari stok lama gitu. Dan juga wajahnya itu selalu mendapatkan konfirmasi dari Mahaguru gitu. Karena kan biasa kalau rupang wajahnya suka beda-beda, ya suka beda-beda. Dan inilah yang terkonfirmasi gitu. Jadi setelah custom ya harus memesan dan menunggu untuk beberapa waktu gitu. Jadi tidak langsung ada di toko gitu. Oh, berarti bukan yang ready stock punya ya, Iya, memang bukan custom ready stock, ya, iya. saja ya. Ha-ha. Bahkan sudah untuk muka dari wajah dari Adinata tersebut pun juga sudah melalui konfirmasi dari Mahaguru. Iya, betul, Iya. betul. Berarti mungkin yang Mahaguru yang menampakkan ulas aslinya saat Mahaguru lihat, atau memang saat Mahaguru melihat itu ada aura tersendiri? Iya, tentunya ada aura tersendiri yang mengkoneksikan saya dengan Adinata untuk memilih dengan perwujudan seperti ini dan juga wajah yang seperti itu. Gitu. Wah ya, itu berarti Adinata sangat berkenan sekali ya, Suce ya. Oke, lalu berarti ini dari Nepal ya? Ya, dari Nepal. Kebanyakan memang rupang-rupang dari untuk upacara di Vihara Sukati Prasna ini banyak kita import ya memang. Iya, kita Import dan custom ya, langsung selalu ya? kita import dan custom. Ya. Oh oke. Iya. Nah makanya untuk Dan selalu kualitas pilih yang terbaik. iya, Iya, selalu yang memberikan yang terbaik. terbaik ya Iya. untuk upacara ini, untuk Adinata ini, dan tentu saja untuk Suce yang ada di rumah. Nah, oke. Lalu untuk japa mala ini sendiri, nah Ya. Suce Dewi ini bagaimana nih menciptakan apa nih yang spesial dari japa mala ini ya? Karena kan japa mala itu banyak ya. Mungkin saya rasa Suce di rumah juga pasti punya japa mala ya. Mungkin lebih dari satu. Kayak saya aja ada 3 atau 4 gitu ya japa mala. Jadi Betul. apa yang spesial dari japa mala ini, Suce Dewi? Nah, silakan aja menceritakan nih ke kita gitu ya. Terima Oke, kasih iya. Sucenata. Ya. Nah, jadi japa mala ini pun adalah permintaan dari Adinata. Ini bahannya ini adalah bahan batu alam onyx. Oke. Ya. Jadi dan juga untuk biji induk ya, dan juga untuk pemisah ini juga saya dapatkan berdasarkan dari yang terjodoh, karena kan ini japa malanya juga harus custom. Ya, harus custom. Jadi yang berjodoh ini adalah teratai ya. Dapat Suce lihat ini adalah teratai ya. Dan juga biji pemisahnya ini pun adalah teratai juga. Oh iya, bentuk teratai ya. Ya, bentuk teratai. Dan ya tentu ini juga tidak didapatkan di dalam negeri Iya. gitu kan. Jadi saya custom, ini juga diimport ya. Lalu ketika saya sudah mengumpulkan Barang-barang ini barang-barang ya. tersebut ya. Nah, ketika hendak saya memulai ya kan, saya kan meminta izin juga kepada Mahaguru untuk memulai kan. Nah, saya terkontak batin dengan beliau ya. Oke. Jadi beliau mengamanatkan kepada saya bahwa saya harus melakukan abiseka penyatuan ya. Oke. Jadi harus penyatuan dengan beliau selama 7 hari ya. Kemudian setelah selesai baru boleh melakukan rangkaian japa mala tersebut. Oke. Gitu. Jadi menyatu dulu dengan Ya, beliau harus ya. menyatu dengan beliau. Wah,
berarti baru setelah itu dirangkai bentuk Japamala ini. Berarti kekuatan dari Japamala tersebut itu tuh sudah ada aura-aura penyatuan dari Adinata ya. Iya. Dan sambil ketika menjapa mantra tentunya dia. Ketika merangkai Japamala pun saya terus menyebut mantra beliau, mantra hati beliau. Wah, itu ya sesuai ya. Jadi sudah sambil dirangkai sambil menjapa. Nah, ya berarti ini tidak biasa kan kalau Japamala itu baru ya. Kita harus mulai japa dulu gitu untuk istilahnya mengisi istilahnya gitu ya, mengisi lebih dulu Japamala itu ya dengan mantra-mantra. Nah, ini udah ada ya Sunce ya. Nah, tinggal dilanjutkan nanti bagi Sunce yang berjodoh ya mendapatkan Japamala ini ya jadi bisa lebih baru mulai aja udah berasa ya gitu auranya. Jadi tambah nanti diberkati pas upacara Pihomanya oleh Adinata. Ya, tinggal pasti sangat istimewa sekali. Betul ya. Wah, terima kasih loh Sunce Dewi sudah membantu kita semua ya mencari dan mengurus untuk Rupang ini ya, mengurus lalu juga untuk mencari barang-barang bahan Japamala dan merangkainya ya dengan penuh ketulusan hati pasti ya Sunce ya. Makanya bisa Adinata pun berkenan ya dengan Sunce Dewi ini. Japamala ini pun juga dari Adinata sendiri juga yang menghendaki untuk multiwarna. Kalau Japamala beliau sih yang dipegang itu kan Japamala kristal. Ya. Tapi ini diinstruksikan oleh beliau untuk membuat Japamala yang multiwarna. Ya. Jadi multiwarna di sini sesungguhnya adalah bertujuan di saat kita menjapa mantra beliau itu ini melambangkan 6 samsara, gitu. Jadi 6 alam menderita dari alam dewa sampai ke alam neraka ya, gitu. Nah, dengan kita menjapa ini, secara otomatis kita pun juga tidak hanya bisa melenyapkan halangan dan rintangan dari penagih hutang, tapi ini pun juga bisa untuk memberikan kebaikan dan kebahagiaan bagi para makhluk yang berada di 6 alam samsara. Jadi mereka juga bisa mendapatkan pembebasan dari alam samsara. Wah, ini luar biasa sekali. Berarti bukan hanya kita japa ini bukan hanya untuk diri kita, ya, tapi untuk juga sekaligus kita membuat secara tidak langsung ya, Mbak Guru, membuat kebajikan untuk dilimpahkan kepada untuk banyak sekali kita memberikan kebaikan 6 alam samsara. Iya, gitu. Wah. Dan tentunya ini teratai putih pun juga pasti ada maksud dari beliau, yaitu adalah yang sama dengan dia punya pegangan teratai putih, gitu. Yaitu adalah beliau juga berharap semua makhluk itu bisa mencapai pencerahan mereka, mencapai kemudahan mereka, dan mereka pun juga semuanya bisa berada di teratai mereka masing-masing. Wah, mitofo sekali ya. Nah, bagi ya yang berkenan berjodoh ya dengan memiliki baik Rupang maupun Japamala dari upacara Pihoma kali ini dapat menghubungi Sunce Yang Manin ya. Untuk informasinya, untuk donatur ke-1 mendapatkan Rupang dan Japamala ya. Untuk donatur 2 yaitu hanya mendapatkan Japamala. Nah ya, jadi jangan lupa Sunce, sekali lagi saya ingatkan pada tanggal 26 Maret, hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 ya, pukul 1 siang di Vihara Skawati Prasna, Polres Indah Tangerang. Untuk alamatnya nanti bisa dilihat di description untuk video ini ya. Sekian untuk penjelasan kita pada kali ini. Terima kasih sekali lagi Mbak Guru dan kepada Sunce Dewi. Sama-sama ya. Semoga video ini dapat bermanfaat ya untuk kita semua. Om Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum. Amitofo.